selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabar?
Tante percaya kalian semua sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Kita pagi hari ini akan sama-sama beribadah kembali. Di Sunday Fun Day kita akan bersuka cita, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama dengan kakak, adik, atau mama, papa yang ada. Kita sama-sama berdoa karena kita tahu bahwa ketika kita memuji nama Tuhan, Tuhan ada. Ketika kita mendengar firman Tuhan, Tuhan Yesus juga ada. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya ada di gereja, tapi saat ini kalau kita ibadah di rumah, Tuhan juga ada di rumah bersama dengan kalian semua. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Kita tutup mata, lipat tangan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini, di minggu yang baru ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur karena ketika kami beribadah kepada Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Kalau saat ini kami beribadah tidak di gereja, tapi kami beribadah di rumah, kami bersyukur Tuhan Yesus ada di rumah kami masing-masing bersama dengan papa, mama, kakak, adik semua. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita sama-sama semangat, kita memuji Tuhan. Haleluya. Hai kakak-kakak, hai adik-adik yang di rumah, adik-adik Elohim Kids. Nah, apa kabar nih adik-adik semua? Udah gak kerasa ya kak, udah hari Minggu lagi. Dan adik-adik di rumah pasti sudah siap dong untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Nah coba nih, kalau memang udah siap, kakak mau lihat senyum adik-adik semua. Ya meskipun kakak gak bisa melihat langsung, tapi kakak yakin adik-adik semua mau tersenyum kan? Nah, coba sih kalau misalnya adik-adik di rumah mau senyum, kakak-kakak di sini udah senyum dong? Sudah dong. Sudah. Nah, senyum-senyum adik-adik yang di rumah nih membuat kita semakin lebih semangat lagi. Jadi, adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Siap dong kak. Kalau gitu, kita mulai aja yuk kak. Jadi kita di acara apa adik-adik? Sunday Fun Day. Every day, sing and shout for Jesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Kak, tapi walaupun itu tadi aku ngajak adik-adik tersenyum, aku tuh sebenarnya lagi kesel loh, nggak enak hati, aku tuh sebel sama mama sama papaku. Kenapa? Apa yang membuat Kak Cindy kesal sama orang tua Kak Cindy? Ya habisnya tadi itu sebelum aku berangkat sekolah minggu, aku itu udah bela-belain bangun pagi. Aku bangun 4:30 nih kak ya. Terus aku mandi, siap-siap. Terus aku itu tiduran lagi sambil main HP. Aku nonton video-video gitu. Terus aku dimarahin kan aku sebel. Emangnya Kak Cindy mainan HP-nya berapa lama?
Ya pokoknya aku bangun 4:30 pagi ya. Aku jam 5 sampai mau berangkat ini tadi jam 7 aku main HP. Soalnya videonya pas lagi seru gitu Kak. Oh pantes kalau Kak Cindy dimarahin sama orang tuanya. Lah nonton videonya segitu lamanya Kak. Nah, kalau itu emang nggak pantas sih Kak Cindy. Kan bisa-bisa Kak Cindy dimarahi. Soalnya Kak Cindy itu main HP-nya lama banget loh. Ya gimana ya Kak Daud ya, soalnya tadi itu kan aku sudah bela-belain bangun pagi nih. Kepingin nonton video yang seru-seru mumpung masih pagi sebelum ke sekolah minggu. Tapi ya aku dimarahin ya walaupun memang aku lupa waktu sih. Papa mama Kak Cindy marah. Terus Kak Cindy kesel karena itu. Tapi coba kalau misalnya kakak nanya nih, misalnya nggak ketemu sehari aja atau seminggu, kira-kira kangen nggak? Terus nyariin nggak? Pasti ingin ketemu dong. Iya nggak? Iya dong. Iya sih Kak, apalagi setiap hari mereka juga mengasihiku. Mereka suka nyayang-nyayang aku. Pasti kalau misalnya aku nggak ketemu mereka sehari, pasti aku kangen. Dan aku ngomong-ngomong nih Kak ya, mumpung di sekolah minggu nih, aku jadi ingat salah satu tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Oh iya. Jadi Yusuf ini pernah terpisah dari bapak yang sangat menyayanginya. Berkumpul bersama saudara seiman.
memangnya Yusuf itu terpisah dari bapaknya kenapa? Terus ketemu lagi nggak? Oh, begini loh Kak Iren ceritanya. Sekalian aku mau cerita buat adik-adik ya. Jadi, suatu hari Yusuf ini pernah dijual oleh kakak-kakaknya sebagai budak dan Yusuf ini dibawa ke sebuah negeri yang bernama Mesir. Lalu, ia pernah menjadi seorang pelayan. Ia juga pernah dipenjara. Tetapi di kemudian hari, Yusuf ini menjadi orang penting di istana di Mesir. Karena Yusuf ini ternyata pandai memahami mimpi raja. Nah, apakah setelah Yusuf tinggal di istana, dia jadi melupakan bapaknya? Walaupun Yusuf waktu itu sudah menjadi orang yang penting di istana, tetapi dia tidak lupa bapaknya dan saudara-saudaranya. Nah, untung nih Kak, ketika kakak-kakaknya datang ke Mesir untuk membeli makanan, ia dapat bertemu mereka. Kemudian ia menyuruh saudara-saudaranya untuk menjemput bapaknya dan membawa bapaknya ke Mesir. Ya, dia kangen sekali pasti sama bapak dan saudara-saudaranya. Iya, karena Yusuf ini adalah anak yang sangat menyayangi bapaknya. Yusuf ini juga menyayangi saudara-saudaranya. Oleh karena itu, ia memohon kepada raja agar bapaknya si Yusuf ini boleh tinggal di Mesir dan berkumpul dengan Yusuf. Dan syukurlah, puji Tuhan, raja setuju. Raja memperbolehkan sehingga Yusuf dapat berkumpul kembali dengan bapaknya. Wah, mengharukan sekali ya. Sebab pasti sudah berpuluh-puluh tahun lamanya Yusuf ini tidak bertemu dengan bapaknya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir.
Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, "Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sayang sama mama dan papanya? Nah, dan kenapa sih adik-adik harus sayang sama mama sama papa? Karena mereka adalah orang tua yang dipercayakan Tuhan untuk membimbing adik-adik semua agar adik-adik menjadi anak-anak yang baik.
Tuhan mau kita mengasihi orang tua kita, seperti Yusuf mengasihi bapaknya. Tidak pernah melupakan kebaikan bapaknya, memberikan kebutuhan bapaknya, bahkan mengajaknya tinggal bersama di Mesir. Nah, kalau adik-adik yang di rumah, bagaimana sih cara adik-adik untuk menunjukkan kasih adik-adik kepada orang tua kalian? Ya misalnya dengan taat dan dengan hormat, melakukan apa yang diperintahkan oleh mama papa kepada adik-adik, kemudian tidak membantah, tidak mengomel kalau diingatkan. Jadi, ayo kita mau sama-sama belajar untuk menunjukkan kasih kita kepada papa dan mama. Kak Cindy tadi juga mau minta maaf deh karena udah sebel sama mama sama papanya Kak Cindy. Wah, yang Kak Cindy lakukan itu sudah benar sesuai dengan firman Tuhan. Kedua orang tua kita sangat sayang kepada kita. Mereka bekerja keras setiap hari agar adik-adik dapat sekolah dan bertumbuh dengan baik. Mungkin ada di antara adik-adik yang suka membuat sedih kedua orang tua. Hari ini, mari adik-adik berjanji untuk menjadi anak-anak yang mengasihi kedua orang tua adik-adik. Bila kita telah mengecewakan mereka, mari kita meminta maaf kepada mereka. Kalau adik-adik merasa kesulitan untuk melakukannya, berdoalah dan minta kekuatan kepada Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak semuanya. Kalian sedang beribadah saat pagi hari ini? Ya, Tuhan hadir di tengah kalian masing-masing, di rumah kalian masing-masing. Itu sebabnya beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Ya, terhadap papa dan mama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hormat kepada mereka. Ya, firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah penting, ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, biarlah kita mentaati firman Tuhan ini, ya. Tante Eli juga masih punya orang tua, ya, ada mamanya Tante Eli ada. Harus hormat kepada mamanya Tante Eli. Kalian juga di rumah ada papa ada mama, kalian harus hormat kepada mereka, ya. Puji Tuhan, anak-anak biarlah semuanya tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, ya. Tuhan melindungi kalian masing-masing, ya. Dan juga memberkati kalian semuanya, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan
Nah, waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, apa yang dilakukan Yusuf patut kita teladani, yakni mengasihi orang tua dan selalu mau untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Yang kedua, selalu mengingat kebaikan orang tua saat apapun. Saat sedih, gembira, saat kecewa atau bangga, saat gagal ataupun berhasil, saat miskin ataupun kaya, dan saat sakit ataupun sehat. Yang ketiga, memberikan yang terbaik untuk orang tua. Sikap menghormati, taat pada orang tua, selalu menolong orang tua. Oke, kalau gitu sekarang waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Efesus 6 ayat 2 dan 3b. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya. Kalau gitu sekarang waktunya beraktivitas. Yuk kita siap-siap. Kids, kembali lagi di aktivitas Sunday Funday. Hari ini kita mau ngapain ya aktivitasnya? Shalom, selamat pagi Elohim Kids. Ketemu lagi di aktivitas Sunday Funday. Minggu ini kira-kira kita mau bikin aktivitas apa ya? Penasaran? Langsung aja yuk kita siapin alat dan bahannya dulu. Yang pertama, adik-adik perlu siapin kertas putih atau kertas HVS sebanyak 3 lembar. Terus ada kertas buffalo, warnanya bebas. Terus ada pensil, ada lem. Terus ada gunting, ada pita, dan ada pewarna. Adik-adik bisa pakai spidol, bisa pakai krayon ataupun pensil warna. Terus adik-adik juga perlu siapin solasi. Oke, udah siap semua alat dan bahannya? Kalau sudah, langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama. Yang pertama, adik-adik perlu ambil kertas putihnya atau kertas HVS-nya, terus kita mau lipat jadi 4 bagian. Kita lipat seperti yang kakak contohkan ini. Oke, terus selanjutnya kita mau gambar hati. Di sini kakak udah siapin sih cetakan yang berbentuk hati. Jadi adik-adik bisa bikin cetakan hati dari kertas buffalo. Terus kita mau gambar di bagian lipatan kertasnya. Seperti yang kakak contohkan ini. Adik-adik bisa mencetaknya menggunakan pensil. Udah jadi seperti ini, kita mau bikin sebanyak 3 adik-adik. Jadi 2 kertas yang lain adik-adik bisa lipat dan bisa adik-adik gambar seperti yang sudah kakak contohkan di pertama. Oke, kalau sudah jadi ketiga gambarnya seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita mau gunting adik-adik. Kita mau gunting sesuai dengan gambar hati yang udah kita buat. Tapi adik-adik hati-hati ya, di bagian lipatan kertasnya jangan sampai ikut ke gunting. Jadi kita gunting seperti yang kakak contohkan ini ya. Dan ini dia hasilnya setelah kita gunting. Terus langkah selanjutnya adalah kita mau ambil kertas buffalo-nya dan kita mau gambar hati dengan cetakan hati yang ada di awal tadi. Kita mau bikin sebanyak 2. Terus kalau udah kita cetak, selanjutnya kita mau gunting dulu adik-adik. Dan ini dia hasilnya, sudah ada 2 hati yang berwarna dan 3 hati yang berwarna putih. Terus selanjutnya kita mau lipat hatinya. Yang pertama kita buka dulu, terus kita lipat ke arah diagonal. Nanti akan terbentuk garis bantu lipatan seperti ini. Dan selanjutnya kita mau lipat ke bagian dalam seperti yang kakak contohkan ini adik-adik. Nah,
kita lakukan kepada bentuk hati yang lainnya. Jadi kita buka dulu, terus kemudian kita lipat ke arah diagonalnya. Oke, kalau semuanya sudah terlipat, selanjutnya kita mau lem satu bagian dengan bagian yang lainnya. Adik-adik bisa menggunakan lem kertas, jadi kita mau berikan lem di sekeliling hati di bagian luarnya, dan kita akan tempel dengan satu bagian yang lain. Oke, kita tempel seperti ini. Kalau semua kertas putihnya sudah tertempel, langkah selanjutnya adalah kita mau menempel kertas yang berwarna sebagai sampulnya adik-adik. Tapi sebelum kita menempelnya, kita mau memberi pita yang udah kita siapin di awal tadi. Kita mau tempel di bagian tengah-tengahnya. Adik-adik bisa menempelnya menggunakan solasi dulu supaya lebih mempermudah. Kalau sudah kita tempel menggunakan solasi seperti ini, langsung aja kita kasih lem di bagian luarnya, sekeliling dari hatinya. Kemudian kita tempel deh kertas yang berwarna. Oke, kalau udah jadi seperti ini, selanjutnya kita balik kertasnya, dan kita juga akan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kita beri pita dulu menggunakan solasi, kemudian kita beri lem, dan kita tempel deh kertas berwarnanya. Oke adik-adik, udah jadi seperti ini. Terus selanjutnya kita mau ngapain nih? Adik-adik bisa tulis di bagian depannya. Tulisannya adalah just for you. Terus di bagian dalamnya adik-adik bisa tuliskan ucapan terima kasih kepada orang tua adik-adik masing-masing. Bisa jadi permintaan maaf, ungkapan kasih sayang, ucapan terima kasih kepada orang tua adik-adik masing-masing. Kalau adik-adik punya foto, adik-adik bisa tempelkan juga foto dari orang tua adik-adik masing-masing, atau mungkin foto adik-adik juga boleh adik-adik tempel di situ. Kalau memang tidak ada foto, nggak apa-apa. Adik-adik bisa mengungkapkan rasa kasih sayang adik-adik melalui tulisan. Adik-adik juga bisa menuliskannya menggunakan pensil warna-warni ataupun spidol ataupun krayon. Jadi adik-adik bisa bebas berkreasi di aktivitas ini. Dan ini dia hasil aktivitas kita di minggu ini. Just for you, dan di situ kakak tuliskan ucapan terima kasih kakak kepada orang tua kakak yang telah merawat dan memberikan cinta kasihnya kepada kakak selama ini sehingga kakak bisa tumbuh dewasa seperti sekarang. Dan ada ungkapan yang terakhir adalah rasa sayang kakak kepada orang tua kakak. Oke adik-adik, gampangkan aktivitas kita di minggu ini. Semoga aktivitas minggu ini bukan hanya jadi berkat buat kakak, tapi juga bisa jadi berkat buat adik-adik semua dan jadi berkat buat orang tua kalian. Terima kasih, sampai jumpa di aktivitas minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang waktunya kita pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk hafalin ayat hafalan ya. Yang kedua, juga jangan lupa untuk selalu baca renungan yang dikirimkan oleh ibu guru kalian masing-masing. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk papa mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Oke, kalau gitu kita mau tutup Sunday Funday hari ini dengan doa ya kak. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami masih beribadah secara online, kami percaya Tuhan hadir Tuhan di setiap ibadah kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini, mengajarkan kami untuk selalu menghormati kedua orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, mampukan kami Tuhan untuk selalu mengasihi mereka dalam keadaan apapun, memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kami, orang terdekat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Kami akan akhiri ibadah Sunday Funday ini Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh menyertai setiap adik-adik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat dimanapun dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dan sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Takkan berubah sampai selamanya.